Saudara-saudara Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan, renungan pada hari ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8, beginilah bunyinya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu adalah suatu proses dari awal hingga menuju kepada akhir. Oleh karena itu, hidup itu butuh perjuangan dan hidup itu butuh semangat untuk mencapai kepada kebahagiaan. Menurut Salomo dalam nats ini, bahwa orang berhikmat akan memandang suatu hidup yang berkualitas hanya melalui sebuah proses penempaan. Dan kalau kita berhasil dan bisa bertahan dalam proses penempaan tersebut, maka akan mendapat akhir yang membahagiakan. Ada beberapa contoh yang bisa menggambarkan bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Misalnya saja, waktu kita belajar, studi, proses belajar sangat sulit, membutuhkan ketekunan. Tetapi setelah kita lulus, kita akan sangat bersuka cita. Seorang ibu butuh 9 bulan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sampai proses melahirkan anak yang dia kasihi. Demikian juga kemerdekaan negara kita butuh perjuangan yang banyak, merenggut nyawa para pahlawan. 350 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Semuanya itu adalah proses, dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 negara kita merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita ini akan ada saat-saat di mana kita mempunyai sebuah pergumulan di antara awal dan akhir. Mungkin itu sebuah pengalaman yang pahit, misalnya saja dikecewakan teman-teman, saudara, atau mungkin kegagalan demi kegagalan menempa kehidupan kita. Atau bisa saja sakit penyakit kita derita saat ini dan lain sebagainya. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami hal demikian. Ayub pada saat menderita, dia tidak melihat kesulitan itu, tetapi memandang kepada Tuhan. Musa dan bangsa Israel mengalami pergumulan selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Raja Daud juga diterpa banyak pergumulan dan pengejaran dari musuh-musuhnya, sampai kepada Tuhan Yesus sendiri, dihina, menderita, dan mati. Tetapi bagaimana akhir kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Pada akhirnya Ayub mendapat kebahagiaan. Bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Daud menjadi seorang raja dan Tuhan Yesus mendapat kemuliaan duduk di tahta kerajaan Allah. Apa rahasia yang kita bisa lihat di akhir daripada pergumulan hidup mereka hingga mendapat kebahagiaan? Yang pertama, mereka panjang sabar dan tidak tinggi hati. Yang kedua, jangan lekas marah. Yang ketiga, jangan hidup di masa lalu, tetapi menatap ke masa depan. Karena apa yang kita alami saat ini bukanlah akhir dari kehidupan kita. Mari belajar dari ciptaan Tuhan, yakni ulat yang merayap, betapa hina kelihatannya. Itu baru permulaannya, hingga dibungkus menjadi kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu dengan sayap yang menawan, bermain di bawah sinar matahari, menghirup isi bunga
penuh kebahagiaan dan hidup. Itulah akhirnya. Ulat itu adalah diri kita sendiri. Sampai kita dibungkus kepompong kematian. Namun ketika Kristus muncul, kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia sebagaimana dirinya. Dimahkotai dengan sinar yang berkilau terpancar dari mahkota itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, biarkanlah iman dan kesabaran bekerja dengan sempurna dalam diri kita. Maliaki 3 ayat 17 berkata, mereka akan menjadi kesayanganku sendiri, firman Tuhan pada hari yang kusiapkan. Akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Merdeka, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh indah menyapa kami, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kami bukanlah akhir, akan tetapi awal menuju kepada kebahagiaan kekal. Biarlah kami lebih bersabar menunggu saat-saat akhir, di mana Tuhan akan membawa kami kepada kebahagiaan kekal itu. Terima kasih untuk 76 tahun kemerdekaan bangsa kami. Itu adalah hadiah yang terindah dari-Mu ya Bapa. Biarlah kami mensyukurinya dengan senantiasa mempererat persatuan dan kesatuan dan mengisinya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.